Every time I pull my hair, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layer. Good boys are layer. Bab 2 dari karya Svend Rudenshaw menyoroti salah satu periode paling kacau dalam sejarah Utopia yang dikenal sebagai Zamana Mesafet atau era para pangeran. Nah, periode ini tuh berlangsung pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 yang ditandai oleh hancurnya otoritas pusat kekaisaran Ethiopia. Nah, kekuasaan yang dulunya terpusat mulai pecah menjadi banyak wilayah otonom yang masing-masing dipimpin oleh penguasa lokal atau bangsawan yang saling bersaing. Ini tuh menciptakan keadaan yang tidak stabil di mana para penguasa daerah saling berperang untuk memperluas pengaruh mereka. Nah, ketegangan dalam proses ini tidak hanya terbatas pada persaingan politik. Ketegangan etnis antara kelompok Amhara dan Oromo semakin memperkeruh konflik, yang mana masing-masing kelompok berusaha memperluas kekuasaan dan pengaruhnya yang menyebabkan peningkatan permusuhan dan ketidakpercayaan. Perpecahan ini semakin melemah kemampuan negara untuk mempersatukan diri bawah satu kekuasaan yang kuat. Selain itu, agama menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi, yang mana Kristen Ortodoks sebagai agama dominan sering dijadikan alasan untuk mendukung klaim kekuasaan oleh beberapa kelompok. Nah, yang mana para pemimpin lokal yang menggunakan agama untuk membenarkan ambisi mereka, menggalang dukungan di antara penduduk yang memiliki kesamaan kepercayaan. Namun, ini juga yang menciptakan jurang perbedaan yang lebih dalam di antara kelompok-kelompok yang berada di Ethiopia. Di tengah situasi internal yang sulit, beberapa kekuatan asing seperti Mesir dan negara pesisir mulai dicampur tangan dalam urusan Ethiopia, yang mana mereka melihat peluang untuk memperluas pengaruh mereka di tengah kekacauan ini, memicu lebih banyak konflik dan memperlambat upaya penyatuan di Ethiopia. Nah, jadi keterlibatan pihak luar itu memperkuat ketidakstabilan yang sudah ada dan memperlemah posisi penguasaan lokal. Nah, singkatnya, bab 2 karya Svend ini Rudenshaw menguraikan Zamana Mesafet sebagai masa penuh ketegangan dan konflik, fragmentasi kekuasaan, persaingan etnis dan agama, serta campur tangan kekuasaan asing menjadi faktor-faktor utama yang membuat periode ini sangat tidak stabil. Kekacauan yang berlangsung selama era ini tuh menciptakan tantangan besar bagi upaya untuk memulihkan Persatuan Nasional Ethiopia yang meninggalkan dampak yang masih terasa dalam sejarah politik negara tersebut. Periode zaman Mesafet tidak hanya membawa kerugian politik tapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan sosial Ethiopia. Struktur ekonomi yang sudah terfragmentasi menjadi semakin sulit berkembang karena para pengusaha daerah lebih fokus pada upaya memperkuat wilayah mereka masing-masing daripada membangun perekonomian nasional. Perdagangan seringkali terhambat oleh perang antar wilayah, sementara produksi pertanian dan sumber daya lokal menjadi tidak stabil karena terus-menerus berada di bawah ancaman konflik. Keterlibatan kekuatan asing seperti Mesir dan negara-negara pesisir lainnya tidak hanya membawa ancaman militer tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi pada pihak luar. Nah, para penguasa lokal seringkali tuh membuat perjanjian dagang dengan kekuatan asing untuk mendapatkan dukungan militer atau politik. Namun, ini tuh justru memperlemah kontrol Ethiopia atas sumber daya mereka sendiri. Nah, meski ada beberapa nih keuntungan jangka pendek, keterlibatan kekuatan asing ini tuh memperdalam kesenjangan dan ketidakstabilan yang dialami oleh wilayah-wilayah Ethiopia selama periode Zamana Mesafet. Di sisi lain juga munculnya gerakan-gerakan reformis dari kalangan agama dan masyarakat lokal yang memperlihatkan tuh adanya
upaya untuk mengatasi fragmentasi dan mengembalikan stabilitas di Ethiopia. Meskipun tuh gerakan-gerakan itu belum cukup kuat untuk menyatukan seluruh Ethiopia, mereka menjadi fondasi bagi kebangkitan nasional di masa mendatang. Beberapa pemimpin lokal dan tokoh agama mulai mendorong gagasan wawasan persatuan nasional dan menolak intervensi asing, menandai awal dan transformasi politik Ethiopia menuju era baru. Dan secara keseluruhan bab menggambarkan zaman filsafat ini sebagai masa transisi yang penuh tantangan bagi Ethiopia. Fragmentasi politik, ketegangan etnis dan agama itu serta ikut campur tangan asing menciptakan situasi yang sulit untuk dikendalikan. Namun dari kekacauan ini tuh muncul pula bibit-bibit kesadaran agar pentingnya persatuan nasional. Meskipun masa ini dicirikan oleh konflik dan ketidakstabilan, periode zaman filsafat ini menjadi latar belakang yang penting dalam memahami kebangkitan kembali Ethiopia dan upaya mereka untuk mengatasi dampak dari era penuh perpecahan ini.